Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Mister San di sini. Tentunya melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu masih di parts of speech, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu noun ya. Nah, sekarang kita berlanjut kepada yang namanya verb. Jadi, dalam belajar bahasa Inggris, penting bagi kita mengetahui apa itu noun, apa itu verb, apa itu pronoun, dan lain sebagainya. Itu namanya adalah parts of speech. Jadi bagian-bagian daripada pembelajaran bahasa Inggris bagi pemula atau dasar-dasar pembelajaran grammar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang verb atau kata kerja. Ya. Nah, kata kerja sendiri di dalam bahasa Inggris itu ada berbagai macam jenisnya ya, sesuai dengan kegunaan masing-masingnya ya. Nah, kata kerja itu apa sih? Verb itu apa sih ya? Bentuk atau suatu kata yang mana berfungsi untuk menjelaskan tindakan atau keadaan secara langsung atau tidak. Jadi, verb sendiri itu adalah kata kerja, yang mana kata kerja ini adalah menunjukkan suatu kata yang menunjukkan atau berfungsi untuk menjelaskan tindakan atau keadaan secara langsung. Adapun jenis dari verb sendiri itu banyak sekali ya, ada sekitar 10 atau kurang lebih 9 atau 10 ya jenis dari kata kerja tersebut. Yang pertama ada action verb. Nah, action verb. Jadi tindakan ini, action verb ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan yang dapat terlihat. Nah, jadi suatu action atau suatu kegiatan yang mana tindakannya itu terlihat oleh mata kita. Contohnya kayak swim, berenang, terus run, berlari, sing, menyanyi, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada yang namanya stative verb. Nah, stative verb ini adalah kata kerja yang mana menunjuk pada suatu kondisi atau keadaan. Jadi sesuai dengan menggunakan perasaan kita untuk melakukan tindakan tersebut. Contohnya kayak love, terus kemudian kayak want, gitu kan, kayak like, terus no, dan need, serta yang lainnya. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian selain stative verb, ada juga transitive verbs ya. Nah, transitive verb ini adalah merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menerangkan objek langsung, atau bisa disebut juga direct object. Contoh misalkan ya, kick, terus kemudian buy, terus kemudian paint, itu melukis dan lain sebagainya. Jadi si subjek ini membutuhkan yang namanya objek untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Contohnya kayak hit, memukul gitu kan, buy, membeli gitu kan. Jadi nanti setelah kata kerja tersebut akan ada muncul yang namanya objek. Jadi suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek yang mana subjek ini membutuhkan objek, itu namanya transitive verbs. Kemudian ada intransitive verbs. Intransitive verbs ini berlawanan dengan transitive verbs tadi. Nah, kalau transitive verbs itu suatu kata kerja yang berfungsi untuk menerangkan objek langsung gitu kan. Jadi si subjek ini melakukan pekerjaan yang mana membutuhkan objek. Kemudian di sini ada intransitive verb, sedangkan intransitive verb ini adalah kata kerja yang tidak menerangkan objek langsung dari apa yang dilakukan oleh subjek. Contohnya lives, sounds, dan lain sebagainya. Jadi misalkan saya tinggal di desa gitu kan, I live in the village. Jadi tidak membutuhkan objek karena si village ini bukan suatu objek, tapi dia sebagai adverb ya, seperti itu. Kemudian ada namanya linking verb. Ada linking verb. Nah, linking verb ini adalah satu kata kerja yang untuk menghubungkan subjek dan keterangan. Jadi linking verb itu adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan subjek dan kata keterangan. Contohnya be, become, sing, will, grow, dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya ada helping verb. Nah, helping verb adalah kata kerja bantu yang ditambahkan ke kata kerja lain untuk mengubah kalimat yang berbeda sesuai dengan tujuan dan situasinya atau suasana. Contohnya ada be. Nah, be di sini banyak ya, atau yang sering kita ketahui adalah to be. To be itu ada berbagai macamnya ya, ada is, am, are gitu kan, been, being, dan juga ada was dan were dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada modal verb. Nah, modal verb ini biasanya dikenal sebagai modal auxiliary ya. Nah, modal verb ini berfungsi untuk menunjukkan kemampuan atau kemungkinan atau kebutuhan dalam sebuah kalimat. Yang biasa kita kenal adalah dengan can, will, may, shall, dan juga must ya, seperti itu. Selanjutnya ada regular verb. Nah, regular verb ini adalah kata kerja beraturan berbentuk lampau atau yang biasa kita sebut dengan participle ya. Kata kerja ini identik dengan penambahan ed dan d pada akhir kata. Contohnya jump, melompat. Nah, kalau misalkan di verb 2 dan verb 3-nya itu menjadi jumped ya, cry menjadi cried, walk menjadi walked ya, borrow menjadi borrowed, dan seterusnya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada irregular verb. Nah, irregular verb ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Biasanya dia bentuk bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu berbeda ya, tidak seperti yang tadi, yang mana kalau yang tadi itu harus cuma ditambahkan ed di akhir katanya. Ini contohnya seperti eat ya, eat menjadi ate dan menjadi eaten ya, make menjadi made dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ada juga cut menjadi cut dan cut lagi, seperti itu. Kemudian ada phrasal verb. Nah, phrasal verb ini adalah suatu kata kerja yang dapat digunakan dalam bentuk gabungan dua kata atau lebih sehingga menjadi sebuah frase atau sebuah frase bermakna. Nah, seperti yang kita kenal adalah idiom gitu kan. Contohnya run out, terus kemudian ada kick off gitu. Itu adalah sebuah phrasal verb ya. Kemudian ada infinitive verb. Nah, infinitive verb ini kata kerja yang berperan untuk menjelaskan sebuah kata benda atau noun atau kata, atau juga bisa untuk menjelaskan kata sifat atau adjektif ya. Nah, rumusnya adalah menggunakan to plus kemudian verb 1 gitu kan. Jadi kayak contohnya misalkan mendengar ya, to listen, to read, eat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ini biasanya digunakan, to infinitive ini digunakan bersambung atau bersamaan dengan yang namanya seom ya. Jadi setelah to itu harus digunakan atau menggunakan verb 1. Kemudian yang terakhir ada causative verb. Causative verb ini adalah kata kerja yang mana digunakan untuk menunjukkan jika subjek tidak bertanggung jawab langsung terhadap aksi yang terjadi, gitu kan. Jadi misalkan saya mendapatkan hadiah, gitu kan. Nah, saya hanya mendapatkan, tapi saya tidak melakukan apa yang kita dapatkan, gitu. Jadi yang melakukan suatu kerjaan itu orang lain, yang mana orang lain itu misalkan memberikan kepada saya sesuatu hadiah, contohnya get gitu kan, saya mendapat hadiah, I get the saya mendapatkan hadiah gitu kan, I get the gift gitu. Nah, jadi yang si subjek ini, saya ini menerima suatu hadiah itu bukan melakukan suatu kerjaan ya, itu ya. Atau juga misalkan lead, menuntun gitu. Jadi kayak lead kan menuntun itu ya menuntunnya maksudnya berarti kan ya kita itu tidak bertanggung jawab langsung terhadap aksi yang terjadi. Jadi hanya menggiring atau menuntun saja.
Jadi setelah kejadian itu, maka kita sudah tidak bertanggung jawab lagi atas semua yang terjadi. Oke teman-teman, itu saja pada kesempatan kali ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau bermanfaat buat teman-teman yang lain, bisa teman-teman share ke temannya yang lain. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga dibagikan kepada teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, dan thank you very much for your nice attention, and see you next time.